Puji Tuhan, hari ini saudara, kita kembali beribadah. Walaupun setiap kita ada di rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya kuasa Tuhan mampu bekerja dimanapun kita berada. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita percaya hari ini Tuhan memberkati kita. Kita boleh hidup, kita boleh diberikan kesehatan. Itu karena kemurahan Tuhan. Hari ini saudara, mari kita bersama, kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Kita mau beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita tahu hadiratnya selalu ada di tengah-tengah ibadah kita. Kita bersyukur karena Tuhan terlalu baik bagi kita. Kemuliaannya sudah dinyatakan bagi setiap Anda dan saya. Hari ini saudara, saya mengundang kita untuk selalu menyembah Dia. Biarlah urapan Allah terus mengalir bagi setiap kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami Bapa. Bapa, hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah karyakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada seperti hari ini adalah kemurahan-Mu Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau dalam peribadahan kami. Walaupun seberapa keberadaan kami, tetapi kami tahu Allah selalu ada di tengah-tengah doa kami. Allah selalu ada di dalam penyembahan kami. Dan hadirat-Mu Tuhan mengurapi kami, menutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalam penyembahan kami. Kami mengundang hadirat-Mu Roh Kudus berkarya lebih lagi dalam hidup kami. Kami siap menyembah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan lebih lagi. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku lebih bersungguh lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Thank you Lord. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan lebih lagi, sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu.
ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Kami menyembahmu, kami meninggikanmu, Allah yang mulia, yang layak disembah. Haleluya, glory bagimu, tinggikan namamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu, berkaryamu Bapa. Sembahku bagimu, terpujilah Engkau ya Aba. Segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Kiralah basyikara ya labayase. Kami muliakan namamu di atas segalanya. Oh, oh. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau sudah memelihara hidup kami. Kami tahu Tuhan, karya-Mu yang ajaib selalu ada dalam. Kami mengundang hadirat-Mu Roh Kudus dalam kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami. Berikan kami hikmat dan pewahyuan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap keluarga yang ada. Dimanapun hamba-hamba-Mu berada Tuhan, kami tahu karya-Mu yang ajaib selalu ada dalam keluarga kami. Dan kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga kami didewasakan Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, sehingga kami memahami apa yang menjadi isi hati-Mu dalam hidup kami. Mari Roh Kudus berkarya lebih lagi dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan Engkau. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih bersungguh lagi, katakan dalam hatimu. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Makasih Tuhan.
tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Dia lebih lagi. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Oh, oh, oh. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, ya Bapa, ya Rajaku. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, ya Rajaku. Oh, oh, oh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkaryalah terus dalam hidup kami Tuhan. Kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh jumpa kembali untuk beribadah, memuji dan meninggikan Tuhan. Meskipun kita lewat media online, tetapi kita yakin dan percaya hadirat Tuhan tetap sama. Karena hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Karena Dia maha hadir. Oleh sebab itu, bagaimana kita senantiasa dapat menghadirkan kuasa Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki di akhir bulan Mei, yaitu hari ini tanggal 31 Mei 2020, dan besok sudah memasuki tanggal 1 Juni. Itu artinya setengah tahun sudah kita lewati di tahun 2020. Dan di tengah COVID-19 banyak hal yang kita alami. Di tengah kesulitan ekonomi, banyak orang-orang di PHK, bahkan sakit penyakit yang luar biasa. Belum ada vaksin yang ditemukan saat ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya, jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita menghadirkan Tuhan, kita yakin dan percaya semuanya bisa diatasi bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini sebelum
kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena pemeliharaan-Mu Tuhan, sampai hari ini kami boleh kuat, kami boleh sehat Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi anugerah-Mu, kasih-Mu yang memampukan kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah meskipun lewat media online. Tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu sama Tuhan, Engkau sanggup mengurapi kami. Bapa, biarlah Tuhan saat ini kami butuh urapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami, baik secara pikiran, perbuatan, perkataan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kuduskan, sucikan hamba. Bapa, biarlah Engkau, kami butuh urapan-Mu Bapa. Kami butuh hikmat-Mu Bapa. Sehingga pada saat kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan kekuatan hamba lagi, tetapi Roh Kudus yang memampukan hamba. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, juga Engkau mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau urapi kami Tuhan. Jamah kami buka hati dan pikiran kami, agar kami menerima kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Percaya saja, tiba-tiba ada aja berkatnya. Bapak Ibu, berkat itu bukan hanya sekedar berkat uang saja atau harta benda, tetapi berkat yang luar biasa, yaitu sampai hari ini kita masih bisa sehat, kita bisa hidup sampai hari ini. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Ya, kalau kita melihat saat-saat ini, baik di televisi, di mana-mana kita mendengar kabar yang sangat mengeri, berita sangat mengharukan, dan di mana-mana banyak ketakutan karena sekali lagi dampak daripada COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Bahkan di Indonesia dampaknya sangat luar biasa. Sampai hari ini belum ada vaksin yang ditemukan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, janganlah kita takut, gentar, dan berputus asa. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita selalu sukacita, karena kita tahu kita punya Tuhan yang maha tahu, maha mengerti, dan maha hadir. Pada saat kita dibutuhkan, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya memberikan judul, hadirkan Yesus dalam hidupmu. Apapun persoalan masalah yang kita hadapi, kalau kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita, kita yakin dan percaya persoalan masalah, himpitan, kita pasti melalui bersama dengan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?
Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Pada kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapatinya, bahwa mereka memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya kepada sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam sebuah kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahnya dan memberkati kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapatkan ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, kalau kita merenungkan dan melihat apa yang kita baca firman ini, kita bisa menemukan pelajaran yang sangat berharga. Ketika kita melihat pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, setiap hari pada murid-muridnya merasakan pada waktu Yesus berbuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit, memberikan orang makan, dan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan dan disaksikan oleh murid-murid Yesus. Nah, kita tahu sejarah dan cerita pada akhirnya apa yang diharapkan murid-muridnya. Seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel ternyata pada akhirnya mati disalibkan. Murid-muridnya sangat kecewa. Murid-muridnya sangat sedih dan putus asa. Bapak Ibu kita lihat, semua murid-muridnya sangat stres dan putus asa dan ketakutan. Yang harusnya mereka dambakan, yang mereka harapkan, baik untuk pribadi, untuk keluarga, bahkan untuk bangsa dan negaranya sebagai pemimpin bangsa Israel, tetapi mati. Bapak Ibu,
rasakan kalau kita sebagai murid-muridnya, kita juga merasakan hal yang sama pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu kita mengalami tekanan, mungkin kita ketakutan, mungkin kita gelisah, mungkin kita putus asa. Disitulah bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita hanyut terhadap masalah, hanyut terhadap persoalan yang kita hadapi? Itulah yang kita lihat. Padahal pada waktu berjalan, Yesus hadir di tengah-tengah muridnya perjalanan menuju Yerusalem. Di tengah perjalanan, Yesus sendiri berbicara kepada dua murid dan bersama dengan Kleopas dan Simon. Tetapi Kleopas tidak tahu kehadiran Yesus. Selama 7 mil berjalan, tetapi dia tidak merasakan hadirat Tuhan. Padahal Yesus sendiri berbicara, berdialog dengan dia. Kenapa? Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, itu yang dialami kita saat-saat ini. Ada suatu hambatan untuk menghadirkan Yesus. Padahal kita tahu kehadiran Tuhan membawa kemenangan. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, mungkin sama yang kita baca, sama yang kita alami murid-murid Yesus. Meskipun dalam perjalanan berdialog, berbicara dengan Tuhan, tetapi dia tidak merasakan hadiratnya. Dia tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Ada satu selaput mata kita ditutupi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kedua murid ini, yaitu Kleopas, merasa putus asa, merasa sedih. Oleh sebab itu dia tidak bersuka cita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, kita selalu berharap, kita selalu mengucap syukur, kita selalu berharap kepada Tuhan. Kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, apapun soalan masalah kita, Tuhan bisa lakukan perkara yang luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, sama saat-saat ini kita mengalami, mungkin yang dulu, yang murid-murid Yesus mengharapkan Yesus menjadi pemimpinnya. Saat ini banyak kita alami. Pada saat kita mengalami COVID-19 yang berkepanjangan, mungkin banyak para karyawan mengharapkan naik gaji atau naik pangkat. Tetapi apa yang terjadi saat-saat ini? Banyak perusahaan-perusahaan mem-PHK-kan, sehingga harapan para pekerja putus, bahkan dirumahkan, bahkan mungkin dipotong gajinya. Tidak ada satu harapan yang pasti. Begitu juga mungkin orang tua, anak-anaknya berharap kepada orang tua untuk sekolah yang lebih tinggi, bahkan mungkin memberikan suatu kepastian. Di tengah-tengah masalah COVID ini, tidak ada yang bisa orang tua menepati janji. Tapi percayalah kepada Tuhan. Apapun masalah kita saat ini, hadirkan Tuhan Yesus. Pada saat kita bisa menghadirkan Tuhan Yesus, apapun kita rasakan di tengah-tengah persoalan masalah ini, kita tahu Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia dapat membuat mukjizat. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan? Ada 3 tingkatan manifestasi kehadiran Tuhan, yaitu kita tahu kemahahadiran Tuhan. Tuhan bisa hadir dimanapun kita berada. Kita tahu persoalan masalah kita di mana, di desa, baik di kota maupun di rumah, dimanapun kita bisa menghadirkan Tuhan, karena kita tahu Tuhan Maha Hadir. Bapak Ibu bisa baca di Mazmur 139 ayat 7-10. Dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu?
Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, kita tahu Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tetapi kadangkala kita sama seperti murid-murid Yesus yang sudah berjalan bersama Yesus, dia tidak tahu bahwa hadirat Yesus ada di situ. Nah, di akhir kalau kita melihat kisah daripada murid-murid kedua murid, yaitu Kleopas itu, pada saat dia sampai di kampung, waktu dia mau berpisah dengan Yesus, tetapi ada satu tindakan yang sangat membuat murid-muridnya itu, dia menawarkan diri untuk Yesus tinggal di rumahnya satu malam. Pada saat Yesus datang ke rumahnya, diam, dan di situ pada saat Tuhan mengucap syukur, memecahkan roti, baru kedua orang ini sadar bahwa yang berjalan bersama mereka itu adalah Yesus sendiri. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, sama kita seperti hari-hari ini, kita merasakan hadirat Tuhan itu jauh, seolah-olah Tuhan itu tidak hadir dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami tekanan, himpitan, atau sakit penyakit, keuangan, ekonomi, rumah tangga. Kita merasakan seolah-olah Tuhan tidak hadir. Tetapi kita tahu hari ini bahwa Tuhan sanggup hadir di mana-mana. Tuhan sanggup hadir dalam kehidupan kamu, apapun terjadi. Karena kita tahu Tuhan Maha Hadir. Dia bisa hadir dalam kehidupan kita di setiap aspek kehidupan kita. Anak Tuhan tidak pernah dapat bergerak di luar jangkauan perhatian, bimbingan, dan kekuatan Allah yang menopang. Ia bersama-sama kita dalam segala situasi, di dalam segala sesuatu yang dibawa di masa kini dan masa depan yang menuntun kita pada kehidupan yang berkat yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita melihat yang kedua. Yang kedua yaitu kehadiran Tuhan secara rohani. Kehadiran Tuhan secara rohani, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan, yaitu pada saat kita bersekutu dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ajarkan kita lewat kejadian COVID-19. Seharusnya kita berdoa di gereja, dimanapun kita berdoa, tetapi Tuhan ingin kita beribadah pribadi lepas pribadi. Karena firman Tuhan katakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Ia hadir. Nah, mungkin suatu saat kita bisa berdoa. Kita berdoa di gereja. Mungkin sebelum COVID kita berdoa, kita beribadah. Tetapi pada saat kita mengalami mukjizat Tuhan, ada 2 atau 3 orang. Ada yang merasakan hadirat Tuhan, juga ada juga yang tidak merasakan apa-apa. Itulah bagaimana sikap hati kita dalam meresponi kehadiran Tuhan itu. Nah, Kristus telah hadir dalam diri setiap orang yang beriman kepadanya. Namun di sini Ia berjanji bahwa Ia akan hadir di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya. Bukan hanya untuk memberikan keputusan hukuman, namun juga untuk menyembahnya, atau dengan kata lain, untuk kegiatan apa saja. Ketika mereka berkumpul bersama sebagai orang-orang percaya, dengan demikian pengikut-pengikut Kristus ditetapkan, diarahkan, dan didorong untuk selalu berkumpul bersama dengan tujuan, yaitu memuliakan. Ya,
Jadi kehadiran Tuhan secara rohani saat umat bersekutu. Kalau kita mesbah keluarga, kita merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan saat-saat ini. Kita banyak bersekutu dengan Tuhan, kita hadirkan Tuhan. Pada waktu kita memuji, meninggikan nama Tuhan, ada satu sukacita dalam hidup kita, ada satu damai sejahtera dalam hidup kita, sehingga apapun persoalan masa yang kita hadapi, pada saat hadir Tuhan hadir, ada suatu kemenangan, ada satu sukacita yang memberikan kita bisa diberikan kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Itulah kekuatan daripada kehadiran Tuhan. Yang ketiga, kehadirannya nyata dialami semua orang. Nah, kita bisa melihat pada waktu umat Israel keluar dari Mesir, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan. Begitu banyak umat-umat yang keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa pada waktu itu. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan. Pada waktu malam, Tuhan melindungi mereka daripada tiang api. Pada waktu siang, mereka kehadiran Tuhan lewat tiang awan. Itulah wujud dari kehadiran nyata yang dialami semua orang. Bukan orang yang kudus atau orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, tetapi semua pengikut daripada Musa diberkati, dialami semua kehadiran Tuhan lewat Musa. Itulah bukti kehadiran nyata yang dialami semua orang. Itu luar biasa. Jadi kita tahu Tuhan itu maha hadir di mana-mana. Kalau kita bisa lihat di 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak mendengarkan panduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri, caracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah yakni rumah Tuhan dipenuhi awan, sehingga iman-iman itu tidak tahan berdiri untuk mendengarkan kebaktian oleh para awan. Oleh itu sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada saat kita berdoa menghadirkan hadiran Tuhan, hadirat Tuhan itu nyata bahwa kemuliaan turun atas semua orang-orang yang dan merasakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, jika satu pokok doa dipanjatkan bersama-sama atau pada kesempatan untuk berkumpul bersama untuk mendekati tata anugerahnya, walaupun terpisah dalam jarak, doa mereka tidak akan sia-sia. Walaupun Allah memang peduli dengan doa-doa orang yang kudus, namun Ia memberikan perkenaan kudusnya terhadap jalinan persaudaraan dan persekutuan yang mereka tunjukkan ketika memanjatkan doa secara bersama-sama. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, kita bisa terapkan meskipun saat ini kita tidak bisa berkumpul di gereja berdoa atau dimanapun, tetapi lewat media online, kuasa Tuhan tetap sama, hadiratnya tetap sama. Dia dapat menjamah pribadi lepas pribadi kita meskipun kita di rumah masing-masing saat ini. Rasakan hadirat, buka hati dan pikiran kita. Biarlah saat ini saya berdoa, biar lawatan Tuhan Roh Kudus menjamah pribadi kita lepas pribadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mengalami kehadiran Tuhan? Ada 3 yang saya akan bahas supaya kita bisa mengalami hadirat Tuhan itu. Yang pertama, kita harus berdiam di kaki Tuhan. Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita adalah Allah Yakub. Kita tahu pada saat kita duduk diam bersama Tuhan, seperti
seperti Maria selalu duduk diam mendengarkan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di saat-saat kita mengalami tekanan, saat-saat kita mengalami himpitan, apalagi saat sekarang kita mengalami COVID-19 yang belum tahu kapan berakhir, Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain, yaitu bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan. Kita selalu berdiam di kaki Tuhan, yaitu luangkan waktu sebanyak mungkin untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga atau pribadi. Yang kedua, kita berbicara kepada Tuhan lewat doa. Doa itu yang sederhana. Mungkin selama ini kita berdoa tidak mempunyai pola, tetapi Tuhan ajarkan bagaimana kita berdoa yang menyentuh hati Tuhan. Yaitu kita mulai saat ini, mungkin kita banyak waktu di rumah, kita rubah pola doa kita bersama dengan keluarga, yaitu memulai dengan penyembahan. Karena kita tahu penyembahan, kunci dalam hadirat Tuhan, yaitu pujian penyembahan. Pujian penyembahan, nyanyian dalam roh, tubuh dan jiwa. Yesus bertahta atas setiap pujian umatnya. Itulah yang dikehendaki Tuhan, yaitu selalu kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kunci untuk mengalami hadirat Tuhan, yaitu kita menyembah, memuji, naikkan puji-pujian. Karena puji-pujian itu Tuhan hadir atas pujian dan penyembahan. Pada saat kita memuji, menyembah, kita yakin dan percaya hadirat Tuhan hadir, dan kita bisa merasakan hadirat itu. Terima kasih Tuhan. Kita tahu. Yang kedua adalah kita mengucap syukur. Mengucap syukur, apa yang harus kita lakukan? Yaitu senantiasa kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Mungkin kita mengucap syukur, bangun pagi, kita bangun, kita merasakan hadirat Tuhan, kita bangun dengan tubuh jiwa yang sehat. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau Tuhan berikan. Begitu kita makan, kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kita boleh makan, kita boleh menikmati. Mungkin banyak orang-orang yang saat ini susah makan, tetapi kita masih bisa mendapatkan makanan yang sehat. Itu suatu ungkapan kita mengucap syukur. Yang ketiga, kita bisa berbicara dengan Tuhan lewat doa, yaitu dengan pengakuan dosa. Sebelum kita naikkan puji-pujian berdoa, terlebih dahulu kita menyembah, mengucap syukur, dan terlebih dahulu kita mengaku dosa. Mungkin kita senantiasa tidak ada orang yang sempurna, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita menuju suatu kesempurnaan? Selalu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita tahu Allah adalah Tuhan, kita adalah Sang Pengampun. Sebelum kita berdoa syafaat dan doa pribadi, terlebih dahulu kita menyembah, mengucap syukur, dan memohon pengampunan dosa, sehingga kita boleh dikuduskan, disucikan diri. Maka apapun permohonan yang kita naikkan lewat doa syafaat dan pribadi, kita yakin dan percaya Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Tetapi doa yang kita panjatkan sekarang, kita rubah. Mungkin kita selama ini berdoa minta kepada Tuhan hanya untuk pribadi, tetapi biarlah lewat kejadian COVID-19 kita lebih banyak di rumah, kita bisa berdoa lebih lama lagi, memuji, mengucap syukur, dan menghadirkan Tuhan lewat doa syafaat. Doakan orang-orang di sekitar kita, doakan di mana bangsa dan negara, pemimpin kita, bangsa dan negara kita, presiden, wakil presiden, para pemimpin kita. Doakan terutama juga di mana saudara-saudara kita dan lingkungan kita di mana. Dan jangan lupa
kita doakan pemimpin-pemimpin gereja kita, dimanapun kita ditempatkan. Itulah tidak terasa kita bisa berdoa. Mungkin selama ini kita hanya berdoa setengah jam, lewat pujian, lewat pengucapan syukur, lewat pengakuan doa, permohonan dosa, pengampunan dosa, dan permohonan doa syafaat. Kita belajar, kita bisa menghadirkan hadiran Tuhan, kita bisa berdoa syafaat. Hari lepas hari, jam doanya kita tanpa terasa, kita bisa meningkatkan jam doa kita. Sehingga kita bisa mengalami kehadiran Tuhan itu lebih lama lagi. Dan yang selanjutnya, setelah kita doa syafaat, doa untuk orang lain, baru kita berdoa untuk pribadi kita. Doakan keluarga kita, doakan anak-anak kita, dan doakan untuk kita pribadi. Kesehatan, kita bersyukur, kita dipelihara Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Kita doa, menghadirkan bagaimana Tuhan, lawatan Tuhan kita alami. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita belajar mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, mungkin saat ini, selama ini setelah kita berdoa, kita tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan, banyak hal yang kita lakukan, yaitu kita meluangkan waktu. Tuhan bisa berbicara lewat hamba Tuhan. Seperti hari ini, Tuhan bisa berbicara lewat firman ini kepada setiap orang yang membutuhkan dan membuka hati. Mungkin Tuhan bisa berbicara lewat firman Tuhan, atau juga Tuhan bisa berbicara lewat orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, kita bisa lihat di Yohanes 10:23 bagaimana domba bisa mendengar suara gembalanya. Tuhan bicara lewat Alkitab, Tuhan berbicara lewat orang lain, bisikan, bahkan Tuhan bisa berbicara lewat Roh Kudus yang bisa membimbing kita, yang bisa melindungi kita, yang bisa memberikan kita damai secara sukacita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, kita tahu hari-hari ini, mungkin saat ini, selama ini kita tidak bisa mengalami hadirat Tuhan, tetapi lewat kebenaran firman hari ini, kita belajar bagaimana kita bisa menghadirkan, mengalami hadirat Tuhan, yaitu ada 3 hal saya ulangi lagi. Berdiam di kaki Tuhan, berbicara kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan, ucapan syukur, pengakuan dosa, dan permohonan dengan doa syafaat dan doa pribadi. Dan yang ketiga terakhir, belajar mendengar suara Tuhan seperti domba bisa mendengarkan suara gembalanya. Tuhan inginkan kita bahwa kita senantiasa bisa berhubungan langsung, bisa dekat dengan Tuhan, dan senantiasa setiap hari, setiap saat Tuhan ingin kita bisa menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, mungkin hari-hari ini kita merasakan banyak hal-hal yang kita rasakan jauh dari Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah lewat kebenaran firman pagi hari ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan menjamah kita, Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan hadir di setiap saat, pada saat kita membutuhkan persoalan apa yang kita hadapi, baik sakit penyakit, baik persoalan keluarga, baik persoalan ekonomi, persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, panggil Tuhan dalam kehidupanmu, maka Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka segala mukjizat akan terjadi dan segala hidupan kita akan berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini mungkin firman ini singkat, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan akan mengubah hidup kita
pada saat kita menerima kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa, biarlah Engkau bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan, merenungkan firman-Mu dengan hati dan pikiran kami Tuhan. Tanamkan firman-Mu Tuhan dalam hati dan pikiran kami, agar kami bisa tumbuh dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami juga berdoa Tuhan, tidak lupa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati bangsa dan negara kami Tuhan, terutama Tuhan, kami memberkati presiden kami, presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, bahkan Tuhan, semua relawan Tuhan, baik BNPB sebagai ketua BNPB gugus Tuhan, Pak Doni, begitu jajarannya juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk dokter dan relawan. Biarlah Engkau protek, Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan, mereka Tuhan dijauhkan dari segala sakit penyakit virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menjamah semua pasien-pasien yang positif Tuhan, atau merupakan mereka yang dirawat oleh bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka sudah disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Pada saat Engkau hadir, Engkau sanggup menjamah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan Ibu Gembala kami yang saat ini dimanapun dia berada Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menjamah Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Berkati keluarga besarnya. Bapa, kami juga berdoa seluruh jemaat Tuhan, baik di Betani, di Serpong maupun di Bekasi Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau menjamah, bahkan Engkau memprotek keluarga kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua Tuhan, keluarga kami masing-masing. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami pulang, kami merindu terima berkat-Mu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Angkat kedua tangan kita dan kita menerima janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa, berkat dari Yesus, berkat dari Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk dua kali dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.